Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Lijal. Dia bekerja sebagai agen marketing di salah satu perusahaan properti. Saat akan berangkat bekerja, ia diminta oleh pemilik kosannya yang bernama Arnel untuk membayar uang sewa kosannya yang sudah menunggak selama 1 bulan. Saat itu Lijal beralasan kalau dirinya belum memiliki uang dan berjanji akan membayar uang sewanya nanti saat dirinya pulang kerja. Hatid ka sa'yo. Sige mamaya. Saat di kantor, Rizal mengikuti meeting bersama pegawai lain. Di sana semua marketing tembus target minimal penjualan, sedangkan Rizal tidak ada penjualan properti sama sekali pada bulan ini. Manajernya pun memberitahu ke Rizal kalau dalam 3 bulan dirinya tidak bisa mencapai target, maka Rizal pun bakal dipecat dari perusahaan tersebut. Setelah meeting selesai, teman kerjanya yang bernama Dan menanyakan apa yang terjadi, lalu dia juga mengatakan kalau ada apa-apa bisa cerita dengan dirinya. Tapi di sini Lijal malah bersikap sombong dengan mengatakan kalau dirinya tidak membutuhkan bantuan apapun. Sepulang bekerja, ternyata Arnel sudah menunggunya untuk menagih uang sewa yang sudah dijanjikannya tadi. Tapi karena Lijal belum memegang uang, ia pun diam-diam masuk ke kamar kosnya tanpa sepengetahuan pria tersebut. Keesokan harinya, sang manajer memperkenalkan seorang marketing baru yang bernama Susan. Ia merupakan mantan marketing terbaik dari kompetitor perusahaannya. Kehadiran Susan ternyata membuat posisi Lijal semakin mengkhawatirkan, karena Susan yang cantik selalu mendapat banyak nasabah dan menjadi marketing terbaik di bulan pertamanya. Hal itu pun kembali membuat Lijal diperingatkan manajernya. Dia akan dipecat jika dirinya tidak mau berusaha lebih keras lagi. Lijal yang penasaran dengan kinerja Susan, akhirnya diam-diam mengikuti Susan dan melihat teknik marketingnya. Ketika Susan sedang bersama calon pembeli, ternyata semua calon pembeli itu adalah seorang pria. Awalnya Susan menjelaskan tentang properti itu secara wajar dan normal, dan Susan pun akan memberikan promo spesial kepada para pria calon pembeli. Ternyata promo yang dimaksud itu adalah bahwa setiap pembeli yang sudah pasti membeli akan diberikan servis tambahan dari Susan. Keesokan harinya, Rijal menghampiri Susan dan berkata kalau dirinya sudah tahu teknik marketing licik dari Susan. Susan pun terkejut, lalu dia meminta tolong kepada Lijal untuk menjaga rahasia ini. Susan juga menambahkan kalau dirinya terpaksa melakukan hal tersebut hanya untuk mendapatkan uang lebih demi pengobatan anaknya yang sedang sakit. Namun Lijal tidak peduli dengan semua alasan yang dikatakan Susan. Dia lalu meninggalkan Susan dan pergi begitu saja tanpa satu kata pun. Pulang bekerja, Susan pun menjemput anaknya yang dititipkan kepada tetangganya yang bernama Dennis. Dennis pun menanyakan mengapa Susan datang terlambat dan tampak murung. Susan pun menjawab kalau teknik marketing kotornya telah diketahui oleh rekan kerjanya dan dia pun berencana untuk mencari pekerjaan lain. Tak berselang lama anak Susan pun datang menghampiri mereka dan percakapan itu pun selesai dan akhirnya Susan pulang bersama dengan anaknya. Di tempat lain, terlihat Lijal mendatangi Arnel untuk meminta kunci kamarnya. Tetapi Arnold menolak permintaan tersebut karena Lijal tidak menepati janjinya untuk membayar sewa kosnya. Arnel pun lalu memberikan opsi lain, di mana kalau Lijal mau melakukan keinginannya, maka dengan begitu pembayaran yang menunggak pun akan dianggap lunas. Awalnya Lijal menolak, tapi karena sudah tidak ada pilihan lain, akhirnya Lijal pun menyetujui tawaran tersebut. Setelah itu, Lijal pun merasa bingung karena dirinya belum mencapai target penjualan. Sampai akhirnya ia pergi ke sebuah klub. Di sana ia berkenalan dengan seorang pria bertato, dan untuk pertama kalinya ia mencoba trik marketing Susan, dan ternyata usaha itu membuahkan hasil. Di mana pada keesokan harinya, pria tampan bertato itu membeli 3 unit apartemen dan langsung diberikan bonus spesial dari Lijal.
Keesokan harinya, semua rekan kerja pun memuji kehebatan Lijal yang sudah mencapai target penjualannya dengan sangat cepat. Susan pun lalu menghampiri Lijal dan mengatakan kalau dia tahu ia menggunakan trik marketing yang sama dengannya. Lalu Susan mengatakan kepada Lijal agar mau tutup mulut dan bekerja sama dengannya. Namun Lijal masih iri dengan pencapaian Susan, lantas menolak ajakan tersebut. Dan saat itulah mereka menjadi rival dalam memperebutkan posisi nomor 1 di bidang marketing. Hari demi hari terus berganti. Susan dan Lijal pun saling bersaing dalam mendapatkan banyak calon pembeli. Hingga pada satu momen, mereka bertemu dengan dua orang pria yang bernama Jason dan Eric di tempat yang sama, yaitu di sebuah klub malam. Di sana mereka berdua mengaku tidak mengenal satu sama lain. Lijal dengan liciknya menumpahkan minuman kepada Susan saat sedang asik mengobrol. Di saat Susan pergi ke toilet, diam-diam Lijal ini menaruh sesuatu di dalam minuman Susan. Susan pun lalu meminum minuman tersebut. Tak lama kemudian ia mengeluh kepalanya pusing dan pamit pulang duluan. Lalu Eric berinisiatif untuk mengantarkan Susan pulang, yang kemudian malah dibawa ke rumahnya untuk melakukan kegiatan meresahkan. Keesokan harinya, Susan yang baru bangun tidur langsung emosi karena telah tahu dirinya telah dipakai oleh Eric, dan semua itu adalah ulah dari Lijal yang mengatakan kalau dirinya adalah wanita panggilan. Keesokan harinya Lijal sangat senang karena dia telah mendapatkan pembeli kaya raya yang membeli semua unit apartemennya, sehingga ia resmi melewati pencapaian dari Susan. Akhirnya dia mendapatkan gelar marketing terbaik dari perusahaan dan mendapatkan banyak bonus. Tak lama setelah itu, Susan pun datang dan mengajak Lijal untuk bicara empat mata dengannya. Susan sangat marah dengan perlakuan Lijal yang curang dalam mencari calon pembeli. Lijal pun tidak peduli dengan semua omongan Susan. Beberapa hari kemudian, di saat Susan sedang bekerja, dia mendapat kabar kalau anaknya dilarikan ke rumah sakit karena penyakit anaknya yang semakin parah dan harus dilakukan operasi. Namun sayangnya, Susan sama sekali tidak memiliki cukup uang. Lalu ia berusaha menghubungi semua calon pembeli, namun tidak satu pun yang mau membeli unit propertinya. Hingga tak berselang lama, kondisi anak Susan mengalami kritis. Sedangkan Susan akhirnya mengambil jalan yang tidak benar. Susan menemui tetangganya yang bernama Thomas yang bekerja sebagai sopir taksi dan sudah lama menyukai Susan. Susan menyuruhnya untuk mengambil uang Lijal dengan imbalan kegiatan kerja kelompok dengannya. Thomas pun setuju dan langsung menjalankan aksinya. Dia pun membawa Lijal ke tempat sepi dan mengambil semua uang bonus hasil kerja Lijal. Kemudian keesokan harinya, dengan buru-buru Thomas memberikan semua uang hasil tersebut kepada Susan dan langsung pergi begitu saja. Lalu Susan melihat berita di TV mengenai apa yang menimpa Lijal. Terlihat Susan sangat merasa bersalah atas kejadian tersebut. Namun semua itu demi kesembuhan putrinya. Beruntungnya sejauh ini pihak kepolisian belum mendapatkan petunjuk tentang tersangka maupun barang bukti dalam kasus ini. 6 bulan kemudian, terlihat Susan berturut-turut menjadi marketing terbaik di tempat kerjanya, sehingga ia mendapatkan banyak bonus yang membuat perekonomiannya semakin membaik. Di saat yang sama, Susan diberitahu jika perusahaan mereka kedatangan karyawan baru yang bernama Sandra, di mana sosok Sandra ini memiliki sikap ambisius dan memiliki motivasi tinggi. Ia mengatakan kalau ia rela melakukan berbagai cara demi mendapatkan target yang ia inginkan. Ekspresi wajah Susan pun langsung berubah karena sifat Sandra mengingatkannya pada Lijal, dan film pun selesai.